Zuo Fan Magic Emperor 547-548 bahasa Indonesia. Hahaha, menyesal? Siapa yang akan membuatku menyesal? Kau. Hanya lapisan ke-6 dari kultivator Profound Heaven? Kenapa anak ini terlihat tenang sekali? Mungkinkah? Apakah kau anaknya Xie Wuye menjadi sangat sombong di sekte dan sekarang kau keluar sekte untuk mati? Tidak pernahkah ayahmu mengajarimu sopan santun? Karena jika tidak, kau akan kehilangan hidupmu. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Keempat orang aneh kecil di belakangmu. Mereka berada di lapisan ke-6 tahap radian. Panatua atau eksekutif dari sekte. Mereka tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat kepada sembarang orang. Tetapi hanya pada murid di tingkat Profound Heaven sepertimu bisa memukul dan menampar mereka, dan mereka tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Jelas sekali bahwa kau punya kedudukan tinggi di dalam sekte. Satu-satunya kemungkinan bagi seorang murid yang hanya di tingkat Heaven Profound untuk bertindak dan bertingkah seperti itu terhadap ahli di tingkat radian adalah jika kau adalah putra pemimpin sekte. Dia pasti putra Xie Wuyue. Tapi kenapa kita belum pernah dengar tentang dia? Sekte Demon Shiming punya cara yang bagus untuk menyimpan rahasia. Hahaha. Aku mungkin juga akan berpikir sama tanpa mengetahui situasinya. Dan lagi, ketika seseorang di tingkat Profound Heaven menganiaya para ahli di tingkat radian, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain. Cara menilai dari penampilan, begitu ya? Boleh-boleh saja, selama pekerjaanku selesai dan kau tidak mengganggu, aku tidak akan peduli. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa anak dari Xie Wuyue tidak terkenal? Dia adalah anak yang tak berguna, seorang kultivator iblis, tapi tidak ada satupun darinya yang patut dibanggakan. Prajurit, beri dia pelajaran. Baik. Hahaha, anak bodoh, inilah yang kau dapatkan ketika berani melirik apa yang dimiliki tuan muda dan gadis yang diinginkannya. Mati. Apa? Sekte Demon Shiming lancang, berani membunuh seseorang dari Sekte Demon Soul. Matilah kalian berempat. Hehehe. Bentuk ini mirip sekali seperti susunan bayangan sekteku. Jika kau berpikir bisa mengalahkanku hanya dengan ini, pikirkan lagi. Jaring laba-laba jiwa. Steward Zuo, selamatkan kami. Benda apa ini? Jaring ini benar-benar bisa menghancurkan teknik transformasi 4 bersaudara kami. Kalian hanya ahli tahap radian lapisan 6. Merengek meminta bantuan pada seseorang di tingkat Profound Heaven. Hahaha. Ini konyol. Tertawalah selagi bisa. Mengganggu kami berarti mengganggu Steward Zuo, dan bermain dengan Steward Zuo akan membuat kepalamu lepas dan berputar-putar di tanah. Hahaha. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Mereka tidak meminta ampun, mereka tidak menyerah, mereka tidak memberitahu tuan mudanya untuk berlari. Tidak takut sedikit pun, bahkan tidak khawatir terhadap keselamatan tuan mudanya.
seperti seakan-akan mereka tidak khawatir sama sekali. Apa? Dia tidak peduli dengan apa yang aku lakukan dengan anak buahnya? Atau keempat orang itu hanyalah perangkap? Hanya ada dua kemungkinan. Dia adalah orang bodoh, buta terhadap bahaya, atau dia punya ketenangan jiwa dan pikiran yang stabil. Bahkan dunia berhamburan pun dia tidak peduli. Kemungkinan terakhir membuat dia menjadi musuh yang tangguh. Sungguh sangat mirip. Penjahat demon, apa yang kau lakukan? Hahaha, bahkan semangatmu pun sama. Jangan salah Nona, dengan seberapa kerasnya kau berjuang untuk tanaman ini, kau pasti sangat membutuhkannya. Aku hanya ingin bertanya beberapa pertanyaan atas pertukaran dengan herbal ini. Aku harap kau menjawab dengan jujur. Aku akan menganggap diam Nona sebagai persetujuan. Hei, siapa yang bilang? Maafkan aku Nona, tapi apakah sektemu memiliki seseorang yang bernama Chu Qingcheng dari Tianyu? Saudari junior Qingcheng adalah murid baru guru dan dia berasal dari Tianyu. Kau kenal dia? Lalu bagaimana gurunya? Apakah dia sangat peduli pada saudari junior Chu? Saudari junior Chu adalah murid terakhir master dan selalu diawasi. Dia sangat baik. Ya, dia sangat peduli dengannya. Terima kasih. Ini adalah hadiah untukmu. Hanya untuk beberapa pertanyaan yang tidak relevan, dia mau memberikan herbal tingkat 9? Siapa kau? Apa hubunganmu dengan saudari junior Chu? Itu bukan urusanmu, Nona. Kau tidak perlu tahu tentang aku. Dan sebaiknya kau tetap diam dan jangan sampai dia tahu tentang pembicaraan kita. Kesepakatan kita sudah selesai. Ambil herbalnya dan pergi. Ada apa dengan dia? Kenapa nada bicaranya berubah menjadi kasar? Hanya untuk beberapa pertanyaan? Pada akhirnya kekuatan adalah yang terpenting. Siapa yang akan menghentikanku dari mendapatkan apa yang aku inginkan? Seseorang harus tahu batas kemampuannya dan tidak kesana kemari tanpa punya kekuatan. Bocah, kau memahami ucapan yang keluar dari mulutmu. Tanpa kekuatan, lebih baik kau berhenti kesana kemari. Kata-kata ini lebih tepat dalam kasusmu daripada kasus mereka. Kau salah sangka. Kata-kata ini bukan untuk mereka, tapi untukmu. Kau hanya seorang kultivator tingkat Profound Heaven. Kau kira bisa mengajariku sesuatu? Bagaimana mungkin? Mustahil. Jiwa kultivator Profound Heaven lebih kuat daripada ahli tahap radian lapisan 7 sepertiku. Itu tidak masuk akal. Jaring laba-laba jiwa terbuat dari jiwa binatang spiritual untuk menargetkan jiwa. Steward Zuo, selamatkan kami. Para keroco ini sudah pasti akan tertangkap. Hahaha. Itu adalah harta iblis kelas 7. Hanya aku yang bisa mengendalikannya. Kau tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Maaf, tadi apa ya katamu? Anak sialan, kau berpura-pura lemah, aku meremehkanmu. Tapi sekarang akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Inilah artinya ketika mereka bilang bahwa di dunia ini akan selalu ada seseorang yang lebih baik dan lebih kuat darimu.
Apa? Bagaimana bisa? Aku tak punya keinginan bertarung denganmu. Tapi ingat ini baik-baik. Aku benar-benar bukan putra Xie Wuye. Aku cuma arogan karena aku cukup kuat. Berani melintasi garis ini dan kepalamu akan lepas dan berputar. Kau berani berniat membunuh seorang tuan muda dari sekte Demon Soul? Apakah kau ingin mengundang perang antar sekte? Mengadu hanyalah bisa dilakukan oleh mereka yang hidup, tidak bagi yang mati. Orang mati tidak bisa menuntut.